Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Doa saya setiap saudara pada saat ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentunya Anda semua adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Senang bisa bersama-sama kembali dengan saudara di small group kita kali ini. Dan mari sebelum kita bersama-sama kita menikmati firman Tuhan, kita akan sama-sama kita menyembah Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja kita bisa tenang, kita dapat kekuatan yang baru daripada Tuhan. Mari siapkan hati kita, dan kita naikkan pujian ini. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan bersama, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari bersama kembali katakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu
dengan suara yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Sungguh indah bersamamu. Oh, sungguh indah. Dengan segenap hati kita menyembah Tuhan. Mari dengan segenap hati kita menyembah Dia. Haleluya. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Oh, sungguh indah Tuhan bersamamu Tuhan. Sungguh indah Tuhan. Oh, sungguh indah. Ya mari kita bersatu hati, kita meninggikan Tuhan, sebab Dialah yang kita sembah. Hanya dekat Allah kita tenang, hanya dekat padanya. Semua beban pergumulanmu bawa kepada Tuhan. Di dalam hadiratnya ada kelegaan, di dalam hadiratnya ada ketenangan, di dalam hadiratnya ada kepuasan yang luar biasa. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, amin. Menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu sekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, amin. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan ini. Kami boleh sejenak kami dalam hadirat-Mu, dan kami boleh menikmati bahwa di dalam hadirat-Mu itu ada sesuatu yang luar biasa. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan, di dalam hadirat-Mu ada kepuasan, dan di dalam hadirat-Mu kami menemukan jawaban atas kehidupan. Makasih Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan berkat firman Tuhan. Urapi kami, layakkan kami, sehingga kami boleh menikmati firman Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus, haleluya. Nama Tuhan. Untuk small group kita pada saat ini, kita akan mengambil sebuah tema, yaitu memiliki Tuhan yang berharga. Mari coba sama-sama dengan suara kelas 2-3. Memiliki Tuhan yang berharga. Mari saya ajak kita membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, ini merupakan sebuah perkataan iman dan pernyataan iman dari seorang anak Tuhan yang bernama Paulus.
atau yang lebih kita kenal dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus ini punya masa lalu yang begitu mengerikan karena dia adalah seorang yang sangat menentang ajaran Tuhan Yesus dan juga menentang murid-murid atau orang-orang yang mengikut Tuhan. Tetapi dalam satu momen Rasul Paulus ini, dia harus menuliskan ini kepada kita untuk menyatakan bahwa memiliki Tuhan Yesus itu seperti memiliki harta yang berharga. Katakan amin. Nah, saya rindu lewat renungan singkat ini Anda juga berpikir bahwa ketika Anda mengikut Tuhan Yesus, itu sesungguhnya adalah kita sedang membuat keputusan untuk memilih untuk memiliki satu pribadi yang berharga dalam hidup kita. Tapi kalau kita boleh jujur, ada banyak orang justru merasa bahwa aduh, ikut Tuhan itu rumit, ikut Tuhan itu repot, ya. Sehingga ketika saudara dan saya tidak merasa bahwa mengikut Tuhan atau memiliki Tuhan itu berharga, Anda akan begitu ogah-ogahan datang kepada Tuhan. Anda malas ke gereja, Anda nggak suka datang di small group. Karena apa? Karena tidak tahu bahwa mengikut Tuhan itu memiliki Tuhan yang berharga. Dalam terjemahan lain, saya ambil terjemahan Alkitab yang terbuka atau AYT, dikatakan demikian. Sungguh, ya, segala sesuatu kuanggap rugi dibandingkan dengan pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku, yang jauh lebih berharga dari apapun. Demi Kristus aku telah kehilangan semuanya, karena semua itu sekarang ku anggap sampah supaya aku boleh mendapat Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana bisa atau bagaimana mungkin seorang yang dulunya begitu menentang tentang pengajaran Tuhan Yesus, apalagi disuruh percaya, dia nggak mau percaya, dia bahkan menentang, dia bahkan memburu orang-orang yang mau mengikut Tuhan Yesus. Tapi kenapa di satu momen dia mengalami sebuah perubahan hidup dan dia bersaksi, sungguh, dia katakan, artinya serius, beneran, swear, segala sesuatu semuanya itu aku anggap rugi dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku yang jauh lebih berharga. Jadi Paulus ingin berkata begini, apapun yang dia miliki, jabatannya, pangkatnya, rumahnya, gajinya, uangnya, kemewahannya, semua yang dia miliki itu semuanya sampah, tidak sebanding dengan kemuliaan, dengan keberhargaan Tuhan yang dia kenal itu. Saudaraku, saya rindu Anda dan saya merenungkan dalam hidup ini, supaya saudara tahu bahwa mengikut Tuhan itu artinya memiliki Tuhan yang berharga. Nah, kalau Anda tahu bahwa Tuhan itu berharga, apa yang mesti dilakukan? Tadi Rasul Paulus berkata, semuanya itu kuanggap sampah. Kalau sampah diapain? Dibuang. Jadi Rasul Paulus kenapa dia berani membuang semuanya itu dan akhirnya memutuskan untuk melayani Tuhan, mengikut Tuhan? Karena dia tahu dia sudah mendapatkan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Dia sudah menemukan sesuatu yang istimewa dalam hidupnya. Siapa itu? Tuhan Yesus. Kalau itu sampah, dia buang. Kalau itu sampah, dia ditinggalkan. Saudara, kita nggak bisa ikut Tuhan dengan konsep kita. Kita nggak bisa ikut Tuhan kalau kita ini membawa pola pikir kita, pola pikir dunia ini ke dalam hidup kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita membawa jiwa kita membawa hidup kita membawa pikiran kita ke dalam Kristus, ke dalam kebenaran. Yuk kita praktikin firman Tuhan bersama-sama. Kalau Paulus bisa, Anda juga bisa. Katakan amin. Nah, itu sebabnya saya ingin menegaskan ini. Kalau Anda memiliki Tuhan yang berharga, itu artinya apa? Pertama, hidupmu pasti akan damai sejahtera. Amin. Yang kedua, hidupnya penuh dengan kepastian, penuh sukacita, dan dia pasti akan hidup dalam kemenangan dan dalam kelimpahan. Oleh karena itu, saudaraku, melalui pelajaran ini saya ingin mengajak Anda untuk membuat keputusan penting dalam hidup kita. Yang pertama, jangan khawatir dengan apapun juga. Kalau Anda sudah ikut Tuhan, jangan khawatir, karena Tuhan berserta dengan saudara. Dan yang kedua, ikutlah Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Kalau Tuhanmu itu berharga, ikutlah Dia sungguh-sungguh, dan jadilah berkat dimanapun engkau berada. Kiranya
Pelajaran hari ini akan mengubah kehidupanmu. Seriuslah ikut Tuhan, sungguh-sungguhlah ikut Tuhan, maka hidup akan luar biasa. Tuhan berkati. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Kami sudah merenungkan secara sederhana firman Tuhan yang kami dengar, bahwa kami memiliki Tuhan yang berharga di hidup kami. Biarlah sungguh-sungguh materi hari ini kami serap, kami terima, dan kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami percaya ketika kami tahu kami memiliki Tuhan yang berharga, untuk apa kami khawatir, untuk apa kami ragu dengan apa yang kami perlukan, sebab kami sudah punya Tuhan di hidup kami yang pasti menyertai, pasti memberkati. Tinggal kini tugas kami adalah, yaitu jangan khawatir. Kami harus sungguh-sungguh ikut Tuhan, dan kami harus jadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan Yesus berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, akhirnya kita ada di penghujung dari small group kita. Sebentar para host akan mengajak saudara untuk membagikan apa berkat yang Anda dapatkan lewat sharing kita malam hari ini melalui tema, yaitu memiliki Tuhan yang berharga. Bagikan apa yang Anda dapatkan, dan biarlah ini memotivasi Anda untuk serius mengikut Tuhan, karena engkau sudah punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan berkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom, 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 shalom.